Tendian Mampang Perapatan tergenang banjir. Jalan Raya Pondok Gede tertutup total akibat banjir. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi Peneliti di luar negeri terus melakukan riset. Dapat penambahan kasus sebanyak 4.002 kasus sehingga hampir 2.000 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemicu PHK hingga 30%. Ini kebakaran terjadi di gedung Kejaksaan. Kebakaran hebat menghanguskan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Bentrokan antara polisi dengan massa buruh dan mahasiswa terjadi di jalan raya kawasan industri. Ribuan pendukung Rizik Syihab mereka menyambut rombongan Rizik Syihab. Tangan Rizik membuat polisi melakukan rekayasa lalu lintas. Udah masuk ini, udah masuk acaranya. Aku nunggu. Habis aku dengar kamu tarik nafas, jadi aku hargai nafas kamu. Selamat datang. Selamat datang di tahun 2021, guys. Walaupun tadi tayangan itu banyak kejadian di tahun 2020, tapi kita berharap memasuki tahun 2021 kita semuanya dalam kondisi yang selalu sehat. Soalnya gue gak setuju sama tayangan itu. Kenapa? Ya sekarang gini, kalau tayangan-tayangan ada demo lah, ada apa, setiap tahun juga ada demo. Benar. Orang di daerah gua aja atau di sosial media aja demo-demo juga udah mulai banyak. Demo-demo make up, demo-demo rambut. Beda demonya. Lain demonya. Beda, nanti Anda di demo. Jangan masalah Anda menjadi masalah saya. Oh iya betul. Pintar sekali. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun juga Iwan Gunawan, ulang tahun. Jadi buat pemirsa obrolan of the day, kita berdua ini berbintang Capricorn dan minggu lalu kita berulang tahun ya. Ya, saya tanggal 28, Igun saya tanggal 31. Jadi ketika orang-orang itu lagi mau merayakan ulang tahun baru, Iwan Gunawan merayakan ulang tahunnya. Jadi kebetulan mamaku bilang bahwa aku tuh ulang tahunnya jam 10 malam. Gini, jadi mama lu tuh gak pernah ngerayain tahun baru dong? Mamaku gak pernah ngerayain tahun baru, dia rayain cuma ulang tahun aku doang. Yes, mami. The best ya, thank you Mam. Kemarin juga liburannya juga seru di Bali, walaupun lebih banyak di villa, lebih intimate, gak banyak keluar kemana-mana gitu kan. Jadi ya udah di villa terus aja. Ada di posting tas baru segala. Iya, dapat hadiah tas. Kamu dapat ngasih hadiah aku kado atau beli sendiri? Tas, dapat kado. Kan? Enggak dapat kado. Enggak, aku dapat kado. Beli sendiri. Dapat kado. Endorse? Enggak dapat kado. Beneran? Ya. Siapa yang ngasih? Adalah orang kaya. Terima kasih. Oke, tapi yang kayak gini ya, buat penonton kita nggak usah ngeliat tahun 2020 yang kemarin. Betul. Karena semua keadaannya semuanya sama, Covid juga belum hilang juga, 2021 juga masih ada Covid, jadi nggak. Tapi berharap hilang dong, masih ada Covid. Tapi gini loh, Covid kan nggak kenal tanggalan katanya. Iya benar. Ya kan kita nggak pernah tahu, jadi kitanya aja yang pokoknya kitanya harus sehat, harus kuat, harus semangat gitu aja udah pasti. Betul sekali. Jangan mikirin yang lama-lama, kita maju ke depan. Gitu aja. Kalau ke depan kayak gimana, kita harus kuat. Gitu aja. Pokoknya yang jelas hari ini kita balik lagi di OTD, Obrolan of the Day Live. Minggu lalu kita sempat gak tayang ya, karena ada tayangan lain. Ya kan, kita juga ada informasi nih. Jadi bersiap-siap. Kalau nggak salah sih, ntar deh pokoknya ada info deh tentang OTD deh. Bentar dulu. Ya. Oh, OTD mau bungkus ya? Enggak. Jangan dong. Lu tuh selalu kenapa sih doa lu selalu nggak baik-baik kayak ada info kalau sebuah acara ya pasti bungkus apalagi. Ya nanti. Tapi nanti. Ya udah, oke. Saya bacain dulu nih prompternya. Prompternya jahat sekali tulisannya. Ya. Tulisannya adalah kita kedatangan artis cantik yang nyaris sempurna. Nah itu jahat menurut saya. Karena kata-kata nyaris sempurna artinya tidak sempurna. Sama halnya kayak Master ya. Master karena kalau misalnya punya pasangan harus bisa menerima kekurangan. Sedangkan lo aja nggak menerima kekurangan lo kan. Nah itu ditulis lagi, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Berarti kita akan mengundang artis yang tidak sempurna. Gitu kan? Bener kan? Bener dong gua. Aku penasaran siapa kira-kira yang tidak sempurna menurut mereka. Menurut mereka ya? Ya, bukan menurut kita ya. Oke, langsung saja ini dia Ariel Tatum. Happy New Year, selamat tahun baru. Cantik banget. Kamu kok dandanannya ini sih sangat tertutup.
Oh karena TV ya, oke ya. Kenapa sih orang kan Biasanya tergantung nggak OTD-nya gitu. mau apa. Herman deh, silakan duduk, silakan duduk. Oke Ben, jangan malas tepuk tangan untuk Ariel Tatum. Terima kasih. Ariel Tatum. Hai. Ini menarik banget loh Mas Ted, maksudnya aku tuh selalu tahu Ariel Tatum kan dengan sosok yang seksi, dengan sosok yang menantang. Tadi gua nanya jadi gitu, pujaan salahin. cowok-cowok. Tapi hari ini tim kreatif itu ternyata memiliki cerita dari sisi yang berbeda tentang Ariel Tatum. Apa itu? Apa tuh? Coba kamu yang nanya dulu. Apa itu? Apa itu? Tanya dulu. Apa itu? Ini kan nanya deh tadi, Gun. Apa itu? Apa itu? Jadi Ariel Tatum kamu itu kenapa? Apa sih? Apa masalahnya di mana coba? Iya sih, suka kayak begitu nih orang tuh gak sih? Orang lagi gak ada masalah ya, itu sama dia. Gimana rambut mau tumbuh, lu kan suka belaga-belaga pilon. Ih, rumpi deh dia. Gue kenal Ariel Tatum dari dulu baik-baik aja. Jadi dari tim kreatif ini bilang ke kita, kalau dia nggak mau ngaku ya biarin aku aja. Jadi belakangan ini Ariel mengalami atau apa namanya? Memiliki satu penyakit. Apa namanya? Apa tuh yang buat tentang nggak stabil, ntar ini gelisah, ntar marah-marah, apa namanya? Jadi Ariel Tatum katanya konon kabarnya mengidap borderline personality. Borderline personality. Borderline personality. Oke. Itu apa tuh? Jadi borderline personality itu Ariel. Jelasin dong, apa kan Bapak yang lebih paham. Emang kenapa kalau saya menerangkan? Oh saya jubir. Ya ngapain gue udah manggil Ariel, mendingan gue ngobrol sama lu tadi. Lah orang gue jubirnya kok heran. Ya udah gue diam. Ya udah lo diam. Ya oke. Jadi kalau gampangnya dijelasin BPD itu adalah salah satu gangguan kepribadian. Ya. Bahasa Indonesia adalah kepribadian ambang. Oke. Jadi memang citra dirinya kurang jelas. Jadi itu kayak gampangnya tuh ketika kita lagi ABG kan suka labil, suka nggak tahu diri kita tuh maunya apa. Kadang suka itu maksud kalau ke aku sih mungkin kayak sedih tak beralasan gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kenapa Toto melo, Bukan kenapa juga sih, jadi BPD memang butuh waktu yang panjang untuk kita bisa mendeteksi. Pokoknya gampangnya kelabilan itu semua severe dan berkepanjangan gitu. Oke, silakan Bung Deddy. Iya. Sebenarnya borderline personality itu gampang. Gimana gampangnya? Susah pacaran. Karena pacar nggak mau terima. Pacaran itu biasanya ya gitulah. Kenapa? Cepet pindah-pindah, cepet kesel sendiri, terus udahan, ntar nyambung lagi, pengen nyambung lagi. Tapi kayaknya Ariel kalau pacaran kayaknya cenderung lama-lama deh. Berarti ditahan-tahan. Kayaknya tidak kalau stabil, kamu pacar maksudnya tapi kan tidak stabil cowok yang hubungannya. menghampiri kamu kan juga durasinya tuh lumayan lama gitu, maksudnya? bukan? Iya, Enggak, maksudnya bukan yang kayaknya sebulan pacaran terus udahan gitu, enggak. Cenderung Iya, kayak almost a year. Cuma memang untuk membangun hubungan romantis tuh memang sulit sekali buat aku dari dulu. Memang butuh perjuangan yang lebih dari orang-orang yang biasanya cuma effortnya segimana, aku tuh susah banget gitu. Sulit membuat intimasi. Betul. Gitu. Itu sejak kapan Ariel ngalamin? Jadi memang aku merasa ada yang salah tuh memang pas aku umur 13 tahun akhirnya aku memutuskan untuk cari bantuan profesional. Tapi ketahuan BPD-nya itu setelah bertahun-tahun menjalankan terapi. Jadi tuh aku baru tahu sekitar umur 18 tahun lah gitu. Kalau waktu umur 13 tahun maksudnya kan kita 13 tahun kan belum terlalu banyak memikirkan hal-hal yang berat gitu kan. Tapi apa yang Ariel rasain pada umur 13 tahun? Waktu itu yang membuat aku memutuskan bahwa aku butuh bantuan profesional adalah aku suicidal. Aku punya kecenderungan untuk self harm dan juga suicidal. Jadi biasanya orang-orang dengan borderline personality, satu kan sulit asosiasi dengan orang lain sulit. Moodnya naik turun swing. Ini sama kayak dua personality tapi dia beda. Salah satunya self harm, menyakiti diri sendiri, gitu. Pernah Ariel menyakiti diri sendiri? Iya, sering dulu waktu kecil sampai beberapa tahun belakangan. Cuma kan aku ke dokter, aku menjalani berbagai macam terapi, terus aku Sorry nih Ril, pernah mencoba bunuh diri? Beberapa kali. Wow, ya. Seperti itu. Tapi orang yang pernah mencoba bunuh diri tidak jadi itu lebih baik dibandingkan orang yang pingin kaya nggak jadi. Biasa lain ya, Say. Wow. Karena cuma pingin doang. Oke. Jadi ini bahaya tapi tetap. Ini menarik banget loh. Hah? Bahayanya di mana? Loh bahayanya jadi dia harus ada orang yang nemenin. Menurut aku ketika di titik kita bisa lebih terkoneksi sama diri kita sendiri dan kita bisa
punya self awareness yang tinggi, lama-lama itu bisa nggak bergantung kepada self orang. control. Oh, bisa self control. Tapi kalau Ariel sendiri kapan sih cerita ke netizen atau di sosial media kamu menerangkan penyakit kamu itu mulai kapan? Karena aku terus terang kalau kamu nggak ada di sini, aku nggak perhatiin gitu. Ya, jadi aku pertama kali announce ke publik tentang kondisi kesehatan mental aku itu adalah bulan Oktober tahun 2019. Oke. Jadi aku buat seminar tentang pengetahuan mendasar seputar kesehatan mental, dan di situ aku baru pertama kali cerita ke publik tentang kondisi kesehatan mental aku. Oke, ini kita akan lanjut lagi ya, karena cerita Ariel ini menarik sekali dan mungkin aja banyak orang yang mengalami hal yang sama tapi nggak sadar. Jadi mungkin Anda penonton ya, karena harus suka bingung sendiri, mungkin Anda mengalami hal yang sama karena nggak banyak orang tahu pengalaman atau pengetahuan tentang ini. Kita akan lanjut lagi, tapi sekarang kita akan ada azan maghrib dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TV. Every day